1 bulan kemudian, Esaburo terlihat sering pergi ke suatu tempat tanpa menjelaskan tujuannya. Teman-teman di dojo menganggapnya sebagai urusan pribadi dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Di tengah suasana itu, Sasaki kembali datang membawa kabar baru. Keshogunan membutuhkan bantuan mereka untuk menghentikan serangkaian pembunuhan yang menargetkan para pejabat keshogunan. Kabar tersebut disambut dengan antusias. Bagi Kondo dan anggota dojo Shieikan, ini bisa menjadi kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka. Di markas besar Aizu, mereka berkumpul bersama para samurai lain. Di sana, mereka diperkenalkan kepada Sagawa Kanbei, samurai terkuat dari wilayah Aizu. Pertemuan itu berlangsung di bawah kepemimpinan Komisaris Militer Aizu, Matsudaira Katamori. Untuk membuktikan tekadnya dalam melindungi keshogunan, Hijikata Toshizo maju sebagai orang pertama yang menantang Sagawa Kanbei. Keberanian dan tekad Toshizo sudah cukup untuk membuktikan kesungguhan mereka. Sejak saat itu, kelompok mereka resmi berada di bawah perlindungan klan Aizu dan dikenal sebagai Miburo Shigumi. Namun, tugas pertama mereka tidak mudah. Serangkaian pembunuhan terus terjadi di Kyoto. Dari luka pada para korban, Shoji Okita menyadari bahwa pembunuhan itu tidak dilakukan oleh satu orang saja. Hal itu membuat mereka harus meningkatkan kewaspadaan. Saat melakukan patroli malam, Hironojo yang kagum pada kemampuan Toshizo meminta sebuah hal sederhana. Ia ingin Toshizo memberikan nama untuk anaknya kelak. Namun sebelum Toshizo sempat menjawab, Tanaka Shinbei muncul dan mencoba membunuh mereka. Di tempat lain, Serizawa Kamo juga diserang oleh Okada Izo. Okada berhasil melukai Serizawa, tetapi kedatangan Hirayama Goro memaksanya mundur dan melarikan diri. Sementara itu, Toshizo terlibat pertarungan sengit melawan Tanaka Shinbei. Kehadiran Yamanami membuat Shinbei memilih melarikan diri. Ketika diketahui bahwa Okada Izo adalah orang yang menyerang Serizawa, Toshizo merasa bingung. Ia tidak memahami mengapa orang yang pernah berjanji untuk bertarung dengannya suatu hari nanti kini justru menjadi bagian dari pembunuhan tersebut. Situasi semakin memanas ketika mereka menyadari bahwa ada pengkhianat yang membocorkan rute patroli mereka. Niimi, salah satu bawahan Serizawa, langsung mencurigai Toshizo karena ia mengenal Okada Izo. Untungnya, Yamanami berhasil meredakan perdebatan sebelum konflik di antara mereka berubah menjadi lebih besar. Tanaka Shinbei menceritakan pertarungannya melawan Toshizo kepada Okada Izo. Mendengar bahwa Shinbei berniat membunuh Toshizo, Okada langsung marah. Bagi Okada, Toshizo bukan lagi sekadar lawan. Ia telah menganggapnya sebagai teman, sekaligus seseorang yang ingin ia hadapi kembali dalam pertarungan suatu hari nanti. Di tengah kekacauan yang belum mereda, kembalinya Hajime Saito menjadi kebahagiaan bagi anggota Miburo Shigumi. Ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sasaki datang dan membawa Kondo untuk menemui Matsudaira Katamori. Setelah memberikan hukuman atas kasus masa lalu Hajime Saito dengan membatasi pergerakannya di wilayah Aizu, Matsudaira mengungkapkan sebuah kenyataan mengejutkan. Pengkhianat yang selama ini membocorkan informasi mereka adalah Eisaburo. Sejak lama, ia mencari pembunuh kakaknya, seorang pria dengan tanda tato di lengannya. Demi menemukan orang tersebut, Eisaburo menjual informasi kepada Kusaka Genzui dari klan Choshu. Pengkhianatan itu bukan dilakukan demi kekuasaan atau ambisi, melainkan karena dendam yang selama ini ia pendam seorang diri.
Meski memahami alasan Aisaburo, Hajime Saito tetap berniat membunuhnya. Setidaknya, ia ingin Aisaburo mati di tangan sahabatnya sendiri, bukan di tangan musuh. Aisaburo akhirnya menemukan orang yang selama ini ia cari. Pembunuh kakaknya ternyata adalah Niimi. Dengan kemarahan yang telah lama dipendam, Aisaburo menantangnya bertarung. Namun, kemampuan Aisaburo tidak cukup untuk menghadapi Niimi. Ia terluka oleh pedang rahasia beracun milik Niimi, dan akhirnya gugur. Surat Aisaburo yang ditemukan Todo Heisuke mengungkap seluruh kebenaran tentang dendam dan kesepiannya. Ketika Hajime Saito membawa jasadnya pulang, ia menyampaikan penghormatan terakhir kepada sahabatnya. Bagi Saito, Aisaburo telah membuktikan keberaniannya dan mati sebagai samurai sejati. Setelah memberikan penghormatan terakhir di makam Aisaburo, Hajime Saito membawa pedang peninggalan sahabatnya sebagai bentuk penghormatan. Tidak lama kemudian, Toshizo datang dan menyerahkan seragam resmi Miburo Shigumi kepada Saito. Di sisi lain, peristiwa pengkhianatan itu membawa dampak besar bagi Kondo. Kesempatannya untuk menjadi komandan Miburo Shigumi dibatalkan. Jabatan tersebut akhirnya diberikan kepada Serizawa Kamo, yang kini mengambil alih kepemimpinan pasukan. Sementara itu, Tuan Anegakoji Kontomo, salah satu ajudan kaisar, dikenal berpihak kepada bangsa asing. Hal itu membuat Kusaka Genzui berniat menyingkirkannya. Namun, Kusaka tidak ingin terlihat sebagai pihak yang secara langsung melawan kekaisaran. Ia pun memanfaatkan Tanaka Shinbei untuk melakukan pembunuhan tersebut. Ia menyuruh seseorang meninggalkan pedang yang menyerupai milik Tanaka Shinbei di lokasi kejadian, sehingga semua tuduhan mengarah kepadanya. Kabar pembunuhan itu menyebar dengan cepat. Tanaka Shinbei pun menjadi buronan. Ketika Hironojo mencoba menghentikannya, ia justru terluka parah. Namun, Shinbei tidak membunuhnya. Setelah mendengar bahwa Hijikata Toshizo pasti akan datang untuk memburunya, Shinbei memilih membiarkan Hironojo hidup. Ia ingin pesan itu sampai kepada Toshizo, sebuah ajakan untuk bertarung. Mendengar kabar tersebut, Toshizo bersama Kondo Isami akhirnya berangkat untuk menghadapi Tanaka Shinbei dan mengakhiri kekacauan yang telah ia tinggalkan. Toshizo menyadari bahwa tanpa Kondo, ia mungkin akan berakhir seperti Shinbei, seorang samurai yang kehilangan tujuan di tengah kekacauan zaman. Kesetiaan Kondo kepada keshogunan serta kepeduliannya terhadap para anggota pasukan akhirnya membuatnya dipercaya menjadi komandan Roshigumi. Bagi Toshizo, keputusan itu bukan hanya kemenangan bagi Kondo, tetapi juga awal dari masa depan baru bagi mereka semua. Dengan langkah tertatih, Ichikawa Makoto mengikuti Nagakura Shinpachi. Setelah mendengar seluruh cerita tentang masa lalu Shinsengumi dan Hijikata Toshizo, Makoto akhirnya memahami kebenaran yang selama ini ia cari. Nagakura pun mulai menyadari siapa Makoto sebenarnya. Tatapan mata gadis itu mengingatkannya pada Toshizo, tatapan yang sama, penuh keteguhan dan kesunyian. Nagakura akhirnya mengungkapkan bahwa Makoto adalah cucu Toshizo. Di depan makam itu, Nagakura menyampaikan satu hal yang selalu ia yakini. Sejarah dapat berubah, tergantung siapa yang menceritakannya.